Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di sini, Icang Ninol. Di video kali ini kita akan ngebahas masalah audio pada Premiere Pro. Untuk yang sudah pengalaman di Premiere Pro, sudah bukan sesuatu yang sulit untuk bisa mengubah audio di aplikasi tersebut. Tapi untuk yang pemula, mungkin video ini bisa berguna buat mereka. Tanpa berlama-lama, yuk kita lihat videonya sama-sama. Si bocah masih nongol. Gantian dong. Sana Gi. Kita langsung masuk ke tutorialnya saja ya. Kita buka dulu Adobe Premiere Pro-nya. Oke, sekarang kita berada dalam Adobe Premiere Pro ya. Nah, di sini sudah saya siapkan dua buah file ya. Yang satu filenya ini pure MP3 dan yang satu gabungan antara video dan suara. Nah, kita drag dulu masuk ke timeline-nya. Oke, kemudian audionya juga. Nah, Nah, sekarang teman-teman ya, kita lihat di sini sudah ada dua buah yang mengandung audio ya pada timeline. Nah, di sini kalau teman-teman ingin menyeting suara pada Adobe Premiere Pro ini ada beberapa cara. Cara pertama itu yaitu kita klik kanan di sini ya, kita pilih dulu filenya ya, kita pilih filenya. Kemudian kita klik kanan, lantas kita masuk di audio gain di sini teman-teman. Nah, di audio gain ini kita bisa turunin atau kita bisa naikin suaranya. Gitu. Jadi prosesnya ini akan menyeluruh pada file yang kita pilih. Jadi misalnya ini filenya satu utuh kan, bisa dengan yang ini. Nah, audio yang kita ganti itu, yang kita ubah itu akan mengefek ke satu file ini gitu. Jadi misalnya teman-teman, ini kan kita ulang dulu ya, kita dengar suaranya dulu ya. Nah, itu akan menjadi latar belakang dari audio yang akan bermain di depannya. Jadi dia menjadi background gitu ceritanya. Tapi itu kan kegedean teman-teman. Nah, kalau misalnya memang kegedean, maka cara tadi efektif untuk melakukan perubahan secara total pada file tersebut. Karena kita tidak usah setengah mati istilahnya tuh satu persatu gitu ya, langsung satu kali kerja semuanya kena gitu. Nah, cara seperti tadi misalnya ya, saya ulang, saya masuk di audio gain ini, kemudian di sini saya turunin misalnya, saya kira-kira aja ya karena udah kebiasaan, saya pakai di -15. Nah, kemudian saya enter atau saya oke. Nah, dia otomatis akan rendah teman-teman kalau kita ulang suaranya. Ya kan? Dia sudah lebih kecil dari yang tadi kan. Nah, itu mengefek ke seluruhnya gitu teman-teman. Ke seluruh file yang kita pakai ini. Karena yang file ini saya ubah, maka semua file, entire file ini berubah. Nah, kalau misalnya teman-teman mau merubah semuanya, sebaiknya misalnya ya, ini kita ambil sampel, saya turunin dulu sedikit ini. Misalnya ini akan menjadi background gitu kan. Teman-teman tinggal klik dulu dia, kemudian tahan Alt atau Option, lalu ininya di drag ke sebelah sini, gitu kan. Kemudian dilepas, maka dia akan menciptakan kopinya, gitu. Nah, tinggal disambungin aja gini. Nah, dia udah langsung jadi. Coba ya kita play. Nah, gitu teman-teman. Jadi sifatnya semacam menyambung gitu. Nah, itu kalau yang tadi kan semuanya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman hanya pengen area tertentu gimana? Nah, saya siapkan file yang kedua ini
Ini saya hapus saja ya teman-teman ya. Saya siapkan file kedua untuk melakukan praktek kita. Ini saya gedein dulu, saya zoom ya, kemudian kita masuk ke filenya. Ini saya gedein ya filenya ya. Nah, oke ya, ini kita angkat dikit. Nah, akan kelihatan teman-teman, kelihatan. Ini saya agak besarkan dikit. Nah, ini frekuensi dari gelombang suara ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita play dulu ya teman-teman ya, kita play. Untuk bisa melakukan voice typing atau mengetik dengan menggunakan suara, nah itu dia tadi suaranya ya. Nah misalnya nih saya mau ngecilin atau saya mau hilangin bagian ini aja, atau saya mau kecilin gimana nih? Misalnya ada salah ucap gitu ya, misalnya di sini, misalnya ya, typing atau mengetik dengan menggunakan suara. Nah mengetik dengan gitu kan, sini kan menggunakan. Nah mulai dari menggunakannya, misalnya saya mau kecilin, gimana dong? Bisa aja sih sebenarnya begini, kita tekan C ya, atau cut, kemudian kita klik di sini, di posisi itu, kemudian kita klik lagi di sini, gitu. Kemudian tekan tombol V, lalu select ini, kemudian kita tekan, lalu dirapatkan kembali. Itu bisa seperti gitu, kelewatannya. Nah, masih kelihatan nggak apa-apa. Nah, itu bisa seperti gitu teman-teman. Tapi kan efeknya akan memotong istilahnya keutuhan file ya. Kalau misalnya teman-teman hanya mau mengeksekusi audionya saja tanpa ada embel-embel lain, misalnya mau memindahkan posisi dan segala macamnya, nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya nanti di belakang-belakang pengeditannya butuh, kayaknya ini harus direlokasi atau apa segala macam, itu agak berat. Kenapa? Karena pada saat teman-teman mengklik di sini, kemudian mau menggeser, misalnya ini harus dibelakangin dikit, semuanya harus diselect ulang gitu teman-teman. Yang parah kalau misalnya sudah kita belum ngasih efek begitu, misalnya teman-teman ngasih efek suara gitu kan, kayak gini misalnya teman-teman. Ini ya. Nah, di sini misalnya saya kasih efek suara, taruhlah misalnya saya kasih dynamic processing gitu kan. Nah di editing, nah kayak gini misalnya, otomatis kan pasti saya melakukannya berulang-ulang di setiap potongan gitu kan teman-teman. Nah padahal itu kan sangat repot. Nah gunanya itu supaya kita menjaga supaya ini file tetap utuh, itu dia yang akan kita pelajari sekarang. Jadi gimana caranya supaya langkah itu tidak kita lakukan, kita undo dulu ya teman-teman, kita batalin. Command Z, Command Z, Command Z. Oke, nah sekarang sudah. Oke, nah sekarang sudah kembali ya. Nah gimana kalau misalnya saya mau hanya otomatis area sini sampai area sini yang hilang suaranya. Nah caranya mudah ternyata teman-teman, sangat mudah. Pertama teman-teman harus zooming dulu, zoom out ya, tekan di sini sampai dia benar-benar sangat lebar gitu kan, sampai track yang bagian ini kelihatan antaranya teman-teman. Nah setelah itu teman-teman tinggal, kalau sudah lebar seperti gini, tinggal klik di sini teman-teman, posisi ini. Jadi ini namanya keyframe. Jadi kita taruh keyframe di situ. Kita klik di sini sekali ya. Kemudian kita pindah satu kotak. Nah ini satu kotak. Di sebelahnya, kemudian kita klik lagi keyframe-nya. Oke. Nah sekarang sudah ada dua keyframe, ditandai dengan ada muncul seperti gini. Kalau ini saya klik, maka dia pindah ke keyframe yang sebelumnya. Saya klik ya. Nah pindahkan gitu teman-teman. Jadi istilahnya dia akan kelihatan kalau kita sudah ngeklik dua keyframe. Nah yang langkah berikutnya gimana kita arahkan lagi ke posisi terakhir dari
gelombang atau suara yang bakal kita mau ilangin di sini misalnya ya. Nah, posisi di sini kalau saya sudah make sure, saya klik lagi keyframe-nya. Oke, setelah tertanda biru gini, saya mundurin lagi satu kotak. Gitu ya. Saya mundurin satu kotak, lalu saya klik lagi keyframe-nya. Nah, kalau teman-teman bisa kelihatan di sini ada 2 keyframe ya, dan di sini pun ada 2 keyframe. Di mana tadi? Di sini ya? Ya di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menghilangkan suara ini, atau mau meninggikan, atau mau merendahkan suaranya, atau menghilangkan, ini tinggal di drag aja ini garis ini teman-teman. Kita drag turun seperti gini. Nah, kemudian untuk supaya dia benar-benar clear pada area situ, ini bisa kita tarik ke sini. Seperti gitu. Kemudian ini juga bisa kita tarik ke sini. Nah, sekarang kita coba denger ya. Saya gedein sedikit. Oke, nah kelihatan ya teman-teman. Coba ya, saya play dari sini, teman-teman bisa dengar. Untuk bisa melakukan voice typing atau mengetikkan suara, nah hilang kan? Ada bagian yang hilang kan? Daerah sini waktu dilewatin tuh nggak ada, karena sudah kita turunin istilahnya wave gelombang suaranya itu sudah kita turunin ke titik terendah. Demikian pula sebaliknya, kalau teman-teman mau meninggikan, tinggal ditarik ke atas. Gitu caranya teman-teman. Dipaham ya? Nah, demikian tadi tekniknya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Tekan like kalau berguna dan tombol dislike kalau enggak. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Sekalian bunyiin belnya untuk notifikasi kalau besok-besok ada info terbaru dari channel ini. Sampai jumpa. Bye-bye.